Oke, MG listeners, pemerintah Provinsi Banten fokus menurunkan angka balita stunting di Kota Tangerang Selatan, meskipun angka prevalensinya tertinggi ada di Kabupaten Pandeglang yang mencapai 37,8%. Pelaksana tugas PLT Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Banten, Dr. Dadi Ahmad Roswandi mengatakan wilayah Tangsel menduduki angka kasus stunting sekitar 19,9%. Angka itu di bawah rata-rata nasional sebesar 24,4%. Akan tetapi jumlah angka tersebut perlu percepatan dalam pencegahannya. Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 AP2KB Kota Tangerang Selatan, Dr. Gigi Hairati, Magister Kesehatan. Assalamualaikum dan selamat pagi Dr. Hairati, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan juga salam sehat untuk kita semua. Sehat-sehat, amin. Oke dok, ini kalau kita membahas soal stunting dok, mungkin Ya. Sebagai pembuka, sebagian dari MG listeners atau mungkin secara khusus pengertian dari stunting itu seperti apa sih dok? Baik Bapak Ibu para pendengar radio yang saya hormati dan mudah-mudahan pagi ini semua dalam keadaan sehat. Stunting berdasarkan Perpres 72 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis atau akibat infeksi yang berulang dan ditandai dengan ukuran panjang dan tinggi tidak sesuai dengan umur. Itu bisa juga kita lihat kalau dari standar deviasinya dia -2 dari standar deviasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu yang definisi stuntingnya. Baik. Kalau melihat dengan sekarang dok, faktor yang menjadi faktor resiko atau penyebab sebagai indikasi masalah gizi kronis yang akhirnya nantinya berakibat stunting tuh seperti apa dok? Ya, kalau faktor penyebab stunting itu ada dua. Satu penyebab langsung, satu lagi adalah penyebab tidak langsung. Nah, kalau penyebab langsung jelas tadi karena itu adalah akibat kekurangan gizi kronis, artinya asupan gizinya tidak mencukupi sehingga dia menjadi kekurangan gizi. Kemudian juga walaupun asupannya banyak, cukup, tapi karena dia sering sakit, sering infeksi, sering sehingga tidak terserap ya makanan-makanan yang dimakan oleh anak tersebut atau oleh ibu hamil atau calon ibu melahirkan itu akan menyebabkan kekurangan gizi yang kronis yang lama sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya stunting. Itu yang langsung. Kemudian kenapa asupan itu kurang? Itu juga adalah salah satunya mungkin memang daya beli masyarakat ya untuk membeli makanan yang begini kurang. Kemudian juga faktor pola asuh. Ya, faktor pola asuh yang kurang optimal sesuai dengan yang diharapkan yang harus diberikan kepada anak. Kemudian aturan-aturannya umur berapa harus diberi ASI, umur berapa mendapat makanan tambahan ini untuk orang tua yang tidak mengetahui pola asuh yang baik, ini bisa jadi salah satu juga penyebabnya kekurangan gizi kronis tadi. Kemudian juga karena lingkungan yang higienisnya yang kurang sehingga sering terjadi diare, sering terjadi sakit-sakitan, itu juga yang akan menyebabkan anak-anak tidak akan maksimal dalam penyerapan makanannya. Kemudian akibat yang tidak langsung adalah faktor-faktor di luar itu. Ya. Kemudian misalnya akses ke tempat. Jadi kita tadi membahas masalah yang mempengaruhi kekurangan gizi kronis tadi ya. Betul. Tadi misalnya akses terhadap air minum atau sanitasi yang bersih, kemudian juga sarana kesehatan yang susah dijangkau oleh masyarakat itu juga menjadi salah faktornya. Kemudian yang lebih lagi besar lagi adalah faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi, kemudian sistem pangan kita, jaminan sosial kita dan juga sistem kesehatan ya dan juga kesediaan pangan di satu wilayah. Ini akan sangat mempengaruhi bagaimana suatu wilayah bisa untuk meningkatkan pencegahan terhadap stunting yang lebih maksimal itu. Oke, berarti memang itu mungkin salah satu faktornya banyak ya, Di. Iya, berkesinambungan ternyata ya, Dok ya. Dan berarti memang ini juga menjawab pertanyaan bahwa stunting ini bisa terjadi pada keluarga yang mampu ekonomi kah atau seperti apa, Dok? Karena tadi dokter sendiri bilang bisa ya, Dok ya? Bisa. Jadi tidak hanya orang miskin yang kemungkinan dapat stunting, orang kaya pun, orang yang punya kemampuan secara ekonomi juga bisa. Kenapa? Pola asuh tadi. Ya, banyak pola asuh ya bagi orang tua kita yang masih
belum tahu bagaimana pola asuh untuk memberikan konsumsi gizi ke anak, kemudian juga memperhatikan tumbuh kembang anak, ini menjadi perhatian kita. Sehingga kenapa program stunting itu kita sasar juga mulai dari Catin, ya, Baik. calon pengantin. Sehingga calon pengantin itu waktu dia akan melahirkan dia sudah siap bagaimana mengasuh anaknya, bagaimana nanti memberikan asupan kepada anaknya, dan juga memperhatikan tumbuh kembang anak masing-masing. Dan juga mungkin dari program hamilnya dok ya juga diperhatikan ya, dok ya, karena memang itu kan pas lagi dalam kandungan juga harus diberikan gizi yang tadi dokter bilang ya. Nah, stunting ini tergolong dalam penyakit atau bukan, dok? Ya, kalau disebut penyakit kalau orang awam bilang penyakit itu karena ada infeksi, ada virus ya. Tapi kalau stunting ini sebenarnya adalah kondisi gagal tumbuh. Ya. Dan kondisi gagal tumbuh karena kurangnya asupan gizi tadi, asupan makanan, kemudian karena infeksi yang berulang, sehingga ini akan menyebabkan tumbuh kembangnya anak secara motorik, secara sensorik, dan kemudian secara intelektual tidak maksimal. Jadi gagal tumbuh. Artinya ya? Anak-anak yang akan dilahirkan ini tumbuh kembangnya tidak akan maksimal, dan kita tidak bisa berharap banyak ya dengan anak-anak stunting ini karena akan mempengaruhi intelijensinya nanti ke depannya. Baik, berdampak juga ya. Nah, tanda awal stunting seperti apa, dok? Mungkin dari usia berapakah, atau mungkin setelah dilahirkan ada masa ketika orang tua itu tahu ternyata anak mereka stunting, atau seperti apa, dok? Ya. Kalau untuk mendeteksi anak stunting, kalau untuk mencegahnya dulu ya, kita persiapkan untuk mencegah supaya tidak stunting, kita mulai dari Catin. Pada saat Catin itu kita harus ukur ya, tinggi, berat badan, kemudian juga lingkar lengannya, kemudian HB-nya. Nah, kalau calon pengantin ini dalam kondisi di bawah standar semua, dia diprediksi atau dianggap akan berisiko melahirkan anak stunting. Waduh, ya, berarti gagal nikah dong, dok, atau gimana tuh, dok? Ya. Waduh, sedih ya. Bukan gagal nikah, dia nanti sebelum nikah sudah diintervensi. Oh iya. Sudah diintervensi. Jadi harus makanya ekstra, kita dok, persiapkan dari Catin, ya, jika seandainya hasilnya di bawah standar semua, si Catin ini harus kita berikan intervensi melalui dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, sehingga pada saat dia nikah dan melahirkan dia sudah siap dan insya Allah tidak akan melahirkan anak-anak stunting itu. Ya, berarti nggak digagalin ya, dok ya? Ya, jadi jangan. Masih ada langkah antisipatifnya lainnya. Nah, ada ya. Ini hanya cara kita mendeteksi dini. Kemudian pada ibu hamil. Nah, pada ibu hamil kita juga ukur standarnya ibu hamil itu, kita biasanya ukur tinggi badan, berat badan, kemudian HB, kemudian pemeriksaan lab yang lain yang lengkap. Nah, itu bisa kita deteksi apakah nanti ibu ini yang hamil ini akan melahirkan anak stunting apa tidak. Jika dalam standarnya kita dihitung, kemudian dilihat ini berisiko melahirkan anak stunting, kita akan intervensi secepatnya. Ada langkah lagi, dok ya? Ya, makanya kita mengapa harus memperhatikan 1000 hari kehidupan pertama itu. Pada saat terjadi pembuahan, itu sudah kita persiapkan. Anak yang lahir ini insya Allah tidak stunting jika kita sudah persiapkan semuanya. Berarti memang harus diantisipasi dari calon pengantin, dari calon pengantin, ibu hamil, dan melahirkan juga, dok ya. Itu juga sangat diperhatikan karena tadi juga dokter bilang gizinya juga harus diperhatikan untuk anak-anak. Dan untuk di Kota Tangerang Selatan sendiri atau di Tangsel sendiri, dok, ini apakah mengalami kenaikan atau penurunan, dok, angka stunting? Ya, kalau stunting kita di tahun 2019 itu kita sempat angkanya 15,19% ya. Artinya agak cukup rendah dibanding provinsi kabupaten lain lah ya. Tapi di tahun 2021 terjadi peningkatan ya. Angka kita 19,9%. Nah, untuk 2002 ini kemarin kita sudah melakukan survei SSGBI ya. Insya Allah hasilnya sudah ada, tapi belum berani rilis karena belum diresmikan oleh lembaga surveinya. Tapi angkanya insya Allah menurun. Doa bersama juga ya, dok ya, warga Tangsel juga semoga kita berdoa bersama ya. Pokoknya Tangsel dengan semua lapisan masyarakatnya, stakeholdernya bersama-sama bergerak bareng bagaimana penurunan angka stunting di Tangsel ini dipercepat sesuai dengan target nasional. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan sebelum tahun 2024, kenapa tidak gitu? Mana tahu Tangsel nanti 2022 ini angkanya sudah di bawah 14%. Ya, ini juga kan menjadi peran dari pemerintah daerah khususnya Pemkot Tangsel ya, dok ya, untuk tadi juga dokter bilang kan karena harus ada sinergi yang dilakukan. Nah,
terkait dengan peran. Saya menarik dengan ingin membahas peran pemerintah Kota Tangsel, Dok, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini menyikapi permasalahan stunting apa, Dok? Mungkin ada langkah-langkah karena kan kita tahu dari 2019 15 tadi dokter bilang 15%, 2021 19 dan 2022 diharapkan kan turun, Dok. Jadi apa mungkin peran dan langkah antisipatifnya, Dok? Ya, benar. Karena permasalahan stunting ini adalah permasalahan kita semua ya, sehingga dibutuhkan kontribusi dan kolaborasi dari semua stakeholder dan juga masyarakat, termasuk pemerhati kesehatan ya. Jadi ini menjadi perhatian kita. Nah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Luar Berencana bergerak di hulunya, ya, di hulunya untuk meningkatkan pencegahan di beberapa program yang sudah diluncurkan ya. Tadi yang saya bilang ada program mulai dari Catin ya, kemudian program pendampingan ibu hamil. Kita punya 3.000 tenaga pendamping keluarga. Baik. Nah, tenaga pendamping keluarga ini tugas dan fungsinya itu mendampingi keluarga-keluarga yang beresiko stunting. Baik. Berarti memang sudah dilihat ya, Dok ya, mana-mana yang sudah dipetakan ya, Dok. Pertama kita data dulu ya, kemarin tahun 2021 itu kita mendata, namanya melalui PK21, yaitu pemetaan. Di mana sih orang-orang yang berisiko stunting, siapa aja sih, ya kan? Nah, setelah dapat data itu, kita bentuk tim pendamping keluarga, yang mana terdiri dari satu kader PKK, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan. Nah, inilah yang mendampingi keluarga-keluarga yang tadi akan berisiko stunting yang kita data di tahun 2021. Nah, alhamdulillah ini kita di dinas kita tugas fungsinya adalah pencegahan di hulu. Ya, sehingga jika kita terdeteksi dan kita minta diintervensi. Nah, intervensinya nanti itu tugasnya Dinas Kesehatan. Oke, langsung koordinasi ke pusat ya, Dok ya? Untuk tetap. Ini instruksi dari Presiden, sudah semua OPD dan semua lintas sektor sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan langkah-langkah. Baik. Kalau untuk jangka panjangnya apa, Dok, untuk mencegah dan meminimalisir stunting di Kota Tangerang Selatan? Karena tadi kan sudah didata dan ada proses-proses selanjutnya, Dok. Ya, mulai kita untuk ke depannya kita harus mulai sasar lagi dari remaja. Oh, remaja, lebih kompleks lagi ya, Dok ya? Lebih kompleks lagi. Jadi kita sasar mulai di sekolah-sekolah tingkat SMA ya. Di sana itu kan adalah calon-calon generasi kita berikutnya yang akan melahirkan anak, menikah. Nah, sehingga dari sana kita buat program-program yang mereka harus paham dari awal ya, bagaimana stunting, bagaimana pencegahannya, kemudian bagaimana pentingnya 1000 hari kehidupan, itu kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Dan di sekolah di Tangsel insya Allah sudah sebagian besar SMA di Tangsel sudah mendapat edukasi itu. Dan untuk mengedukasi dan memberikan materi ini ada kesulitan nggak sih, Dok? Karena kan kita tahu berbeda-beda nih, Dok, beragam juga background pendidikan dan juga latar belakang keluarga. Kalau dari dokter sendiri pengalaman dan tim bagaimana untuk mengedukasi dan memberikan materi itu, Dok? Ya, jadi memang kalau untuk materi di sekolah mungkin lebih seragam ya, karena itu sudah institusi yang sudah terkoordinir. Tapi masyarakat itu kita melihat situasi kondisi di lapangan, ya kan? Kita bilang sana makan gizi berimbang. Nanti ngeluh lagi. Kita tahu ya berimbang mana. Kemudian dia nggak punya duit untuk beli Dok. gizi. Nanti kita cuma ada makan tempe gitu, Dok. Jadi kan zaman tempe bagaimana seimbang semacam sebenarnya kan kita ini artinya situasi di lapangan itu kita sesuaikan. Ada program tambahan lain yang bisa menyusup atau mengisi program-program yang tadi. Contoh, kalau untuk gizi seimbang kita bikin namanya pos gizi di masing-masing posyandu ya. Kemudian di situ juga ada dapur dasyat. Nah, pos gizi itu adalah domainnya Dinas Kesehatan. Dapur dasar itu adalah dapur untuk mengatasi stunting. Nah, itu adalah domainnya DPP3 AP2KB. Nah, di sana untuk mengisi dapur dasar tadi itu kita meminta Bapak Asuh. Ada program. Jadi Bapak Asuh ini para pejabat, para stakeholder, para orang-orang yang berkepunyaan atau berkemampuan secara ekonomi untuk mengambil anak-anak stunting ini menjadi anak asuhnya. Oke, ada peran itu juga mereka setor anggarannya, uangnya kita tentukan besaran uangnya, kalau saya nggak salah itu 2.250.000 untuk satu anak stunting. Dalam hal anak ini kita monitor tumbuh kembangnya dan makannya setiap hari selama 6 bulan. 6 bulan. Baik. Ya, kemudian kita monitor apakah ada nggak perbaikan apa tidak. Ya,
Kemudian untuk uangnya itu supaya kita tidak salah aturan juga, uangnya itu tidak diambil oleh kami. Uangnya itu kita masukin dulu ke Basnas sesuai dengan kesepakatan dari pusat bahwa anggaran untuk Bapak Asuh, jika ada masyarakat yang mau nyumbang untuk menjadi Bapak Asuh, itu anggarannya kita masukkan ke Basnas ya, Dok, ya. Nah, Basnas di masing-masing ada di provinsi, ada di kota. Nah, kalau di kota kami sudah MOU dengan Basnas di Kota Tangsel, sehingga nanti anggarannya sangat tercatat dan terakuntabel ya, sehingga nanti diserahkan ke masing-masing pos gizi. Itu program jangka panjang yang insya Allah ini bisa mempercepat penurunan stunting di Tangsel. Baik, menarik juga membahas tentang Bapak Asuh nih, Dok. Peran Bapak Asuh seperti apa dan sudah berapa banyak Bapak Asuh khususnya di Kota Tangsel, Dok, sejauh ini? Ya. Bapak Asuh di Tangsel sih sudah cukup banyak ya, yang sudah menyetor mungkin sekitar lebih kurang 10 baru ya, karena ini program baru ya. Dan juga OU-nya baru awal bulan ya kami tantangan dengan Basnas yang nyetor ke Basnas. Tapi kalau yang langsung selama ini sudah banyak ya, langsung ke spot-spot pos gizi atau dapur dasar itu udah langsung banyak. Tapi yang secara terkoordinir yang bisa melalui Basnas, kita baru kemarin MOU-nya di awal bulan dan baru masuk sekitar di bawah 10 lah angkanya. Semoga bertambah lagi ya, Dok ya. Yang minta untuk nomor rekening Basnas untuk mereka menjadi Bapak Asuh. Nah, mudah-mudahan ini akan kita kembangkan lebih maksimal karena ini adalah partisipasi masyarakat ya. Baik. Untuk kita ya, untuk masyarakat semua gitu. Jadi siapa aja boleh ikut. Caranya juga kalau mau ikut boleh. Caranya gimana, Dok? Cara gimana, Dok, menjadi Bapak Asuh, Dok? Karena mungkin ada yang bertanya-tanya listeners. Caranya gini, setiap wilayah atau pos atau kelurahan itu sudah ada data stunting, tapi namanya kita tidak kasih tahu ya. Baik. Namanya jumlah ada. Ya. Kemudian nanti si orang-orang di situ kita informasikan untuk menjadi Bapak Asuh atau kita berikan proposal. Kemudian nanti mereka akan nyetor ke Basnas sebanyak 2.250.000. Kemudian 2.250.000 itu akan kita berikan ke dapur dasar. Langsung disalurkan, Dok ya. Ini, untuk dimasakkan makanan yang standar gizinya sesuai dengan umurnya. Nah, itu dilakukan oleh kadar di dapur dasar. Nah, itu diberikan setiap hari selama 6 bulan. Jadi memang setiap hari benar-benar, Dok ya, terus juga dijaga juga ya. Jadi kalau kita kasihkan ke ibunya nanti makan rame-rame ya kan. Tapi kalau di dapur dasar, nah ini juga salah satu kita menggerakkan UMKM atau catering yang ada di situ. Jadi kita pakai ibu-ibu yang pintar masak lah di wilayah itu. Ya, jadi masak untuk 5 orang anak asuh setiap hari kayak catering lah gitu kan. Tapi menunya, takaran gizinya sudah ditentukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Jadi memang sudah dilihat juga ya, Dok ya. Nah, sejauh ini bagaimana, Dok, mungkin progres dari tadi juga yang sudah dijelaskan, apakah memang dari masyarakat setempat juga sudah melek begitu, Dok, untuk alhamdulillah kami sudah berkali-kali melakukan kegiatan rapat ya untuk percepatan stunting itu, khusus kelurahan, kecamatan kita sasar ke masing-masing ke RT, ke RW, mereka sudah sangat melek, sangat tahu bahwa stunting ini adalah persoalan kita semua. Mereka sudah berlomba-lomba untuk ikut bagaimana pencegahan stunting ini dilakukan di masing-masing wilayah. Ya. Kami juga kemarin sudah melakukan audit stunting ya. Audit stunting itu artinya ini, kasus-kasus stunting yang ada di Tangsel, kita evaluasi oleh tenaga yang ahli ya, bisa dari tenaga ahli dokter ahli gizi, anak, kemudian juga obgyn. Nah, mereka bisa melihat ini stunting ini penyebabnya lebih banyak ke arahnya mana, ya kan? Jadi kan stunting itu penyebabnya tadi macam-macam ya. Ada memang gagal tumbuhnya karena dia punya penyakit, ada gagal tumbuhnya karena memang dia tidak bisa asupannya kurang ya. Ada juga gagal tumbuhnya karena dia memang dilihat dari segi, ada juga ahlinya kita pakai ahli psikologis juga, memang pola asuh orang tuanya. Nah, dari hasil audit stunting itu kita bisa merumuskan apa yang langkah-langkah yang kita berikan atau yang kita kasihkan ke orang tua yang memang mempunyai anak stunting yang sudah terjadi sekarang ya. Nah, kemudian juga kita buat program-program yang bisa mencegah terjadinya anak stunting untuk kedepannya, jangka panjangnya ya, seperti itu. Dok, mungkin penjelasan singkat, Dok, terkait jika sudah ada orang tua atau yang memiliki anak stunting, Dok, apa langkah yang harus dilakukan dan peran dari dokter sendiri dan tim di DP3AP2KB seperti apa, Dok? Ya,
Jadi kalau untuk anak stunting itu biasanya karena di kita ada posyandu ya untuk penimbangan, biasanya sudah terdeteksi di sana. Atau mereka lewat puskesmas. Nah, biasanya kalau memang sudah anaknya terindikasi stunting, dia harus konsultasi dulu ke puskesmas terdekat ya. Kemudian nanti biasanya dari puskesmas akan dirujuk. Kalau seandainya di puskesmas itu kan terbatas tenaga ahlinya ya. Betul. Mereka ada cuma dokter, ahli gizinya tenaga TPG ya, bukan dokter ahli gizi. Kemudian bidan. Nah, mungkin jika seandainya dikhawatirkan ada hal penyebab lain, biasanya mereka rujuk dulu ke rumah sakit. Nanti dari rumah sakit akan diberi advice-nya, akan diberi rujukan balik untuk diintervensi oleh kita. Nah, bisa intervensinya melalui medis ya, mungkin karena dia punya penyakit, berarti kan obat. Ya. Tapi kalau dia memang pola asuh, berarti kita memang harus ada latihan pola asuh anak. Dan kita sudah membentuk namanya Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita itu adalah perkumpulan ibu-ibu yang mempunyai balita, kemudian diajarkan pola asuhnya, kemudian dikasih tahu tumbuh kembang anak, sehingga mereka bisa tahu, oh anak saya terlambat tumbuhnya nih, oh anak saya terganggu pertumbuhannya jadi nih. ya, Nah, dok ya, untuk melaporkan jadi itu ya. Ya, mereka akan melaporkan, dan alhamdulillah kita tadi dengan 3.000 tenaga pendamping keluarga itu yang akan mendamping mereka untuk mengasih tahu ibu mau kemana, mau diapakan gitu ya. Jadi ada arahan. Nah, Dokter Hairati, mungkin himbauan atau saran kepada masyarakat di Tangsel dari DP3AP2KB seperti apa dok terkait dengan stunting ini? Ya. Baik, mungkin ini himbauan untuk kami, himbau untuk seluruh masyarakat Kota Tangsel dan juga para stakeholder atau para pemangku kepentingan atau juga yang mempunyai perusahaan-perusahaan di Tangsel ya, untuk ikut meramaikan atau ikut berpartisipasi bersumbangsi dalam Bapak Asuh, itu satu. Karena itu bentuk yang nyata dari masyarakat ya. Tapi dari program-program bagaimana tindak lanjutnya itu teknisnya mungkin sudah ada masing-masing OPD. Misalnya kalau dari Dinas Kesehatan sudah bagaimana mengintervensinya, kalau dari kami bagaimana mencegahnya, kemudian dari Dinas Pendidikan bagaimana mulai dari pendidikannya kita masukkan informasi dan edukasi tentang stunting. Kemudian dari BLHD mungkin bisa bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan baik ya. Kemudian dari Perkim bagaimana untuk rumah-rumah kumuh, apakah perlu adakan peningkatan sanitasi di lingkungan tersebut. Kemudian juga dari pangan, dari Dinas Pangan itu bagaimana persediaan pangan di Kota Tangsel. Ya. Kemudian dari Dinas Sosial yang penting lagi bagaimana untuk masyarakat yang memang daya beli dan daya ekonominya rendah. Nah, itu disiapkan anggaran-anggaran untuk pemberian tambahan ya, atau BLT lah atau apalah namanya, minimal anak-anak yang stunting itu menjadi prioritas kita untuk mendapat bantuan-bantuan tersebut. Itu imbauan, dan kita imbau terkali lagi, dan insya Allah nanti Pak Wali Kota akan mengeluarkan surat edaran untuk meminta para pemangku kepentingan atau pengusaha atau para yang stakeholder yang mempunyai dana untuk menjadi Bapak Asuh. Itu yang memang harus bersama-sama begitu ya dok ya. Bersama ya. Nah, itu termasuk media Mas, termasuk ini salah satu yang saya apresiasi nih dengan Radio Metro ya. Bahwa dengan penyiaran informasi ini masyarakat akan lebih paham ya. Jadi media sangat penting perannya untuk mensosialisasikan, mengedukasikan dan menyampaikan program-program pemerintah, kemudian juga menyampaikan informasi-informasi yang meningkatkan pengetahuan masyarakat. Terima kasih nih Radio Metro ya yang sudah membantu kami dari DP3AP2KB dalam rangka peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya untuk stunting di Kota Tangerang Selatan. Sama-sama, kita juga terima kasih atas waktunya Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan, Dr. Gigi Hairati, Magister Kesehatan, atas waktunya sangat semangat, sangat energik, dan juga penjelasannya juga sangat semoga juga gampang dimengerti ya dok ya, dan juga bisa dicerna dengan baik oleh MG listeners atau mungkin khususnya warga di Tangsel. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas dokter. Oke, terima kasih Mas, terima kasih untuk semua para pendengar, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Amin.